Oke, teman-teman, sekarang tanggal 27 dan aku bakalan lanjutin analisa dari sebelumnya, dari video sebelumnya. Jadi aku ingin mulai dari Bitcoin, teman-teman. Nah, dari kesimpulan Bitcoin secara high time frame itu sedang uptrend. Nah, tapi posisi uptrend itu sekarang posisinya sedang berada di area supply. Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan atau yang aku lakukan aja deh. Yang aku lakukan itu aku masih menunggu, teman-teman. Karena kalau aku perhatikan dia itu masih ranging gitu loh dan belum kemana-mana dan masih bertahan di area ini. Kalaupun kita bilang dia break pada dasarnya secara price action itu belum break. Nah, ini aku bakalan hapus nih. Aku matiin. Nah, batas dari titik tertinggi price action adalah 78.700. Nah, otomatis cara price action pada time frame daily itu belum break, teman-teman. Itu yang teman-teman harus garis bawahi. Biar apa ya? Meminimalisir noise lah atau fake out. Nah, lalu aku juga melihat secara time frame H4 itu juga ranging, teman-teman. Jadi tertahan gitu loh. Nah, kesimpulannya itu tidak ada update untuk Bitcoin karena dia cenderung sideways gitu loh. Jadi aku ingin mengamankan apa ya? Bukan mengamankan sih, lebih tepatnya aku ingin memberikan insight. Itu paling enggak ya benar-benar jelas arahnya atau sesuai dengan kemampuan analisaku. Tapi kalau dengan posisi sekarang secara uh, analisa aku pribadi itu masih cenderung belum tahu arahnya kemana. Cuman ya masih bermain di area ini. Jadi kesimpulannya sesuai dengan apa ya arah ini. Apabila closing daily besok itu bisa atau mampu break dengan body candlestick di area ini. Nah, break di body candlestick di area ini, kesimpulan yang bisa aku ambil adalah buy atau bullish, teman-teman. Kita ambil contoh warna hijau gitu loh. Nah, kesimpulannya apabila dia break dengan body candlestick tanpa adanya ekor atau wick atau terserah lah teman-teman menyebutnya seperti apa. Itu bisa kita katakan tren masih akan terus berlanjut gitu loh. Tapi kalau dia dengan closing body merah di bawah sini, berarti penolakan dari harga area 78.000 itu ada, teman-teman. Jadi biasnya akan tetap ikut sell karena dari pergerakan harga atau market structure ini adalah titik swing high, ini low, lalu dia membuat yang namanya breaker. Kalau kita pakai time frame kecil, di sini ada yang namanya boss dan ini adalah swing low yang valid. Kuncinya adalah dia tidak boleh break di area ini untuk bisa melanjutkan penurunan. Nah, ini kan secara skenario gitu loh. Dan ini adalah titik swing high yang sedang terjadi pada saat ini gitu loh. Dan sesuai apa yang aku jelasin, apabila dia break ke atas, otomatis dia kemungkinan besarnya bakalan retracement untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kalau sampai dia breakdown ke bawah, otomatis melanjutkan penurunan dan naik hanya retracement dan lanjut turun. Karena kita sudah mengetahui posisi sekarang itu sedang berada di area supply. Jadi kesimpulannya cuma seperti itu aja. Karena dia cenderung sideways dan belum kemana-mana, jadi aku bakalan masih menunggu apa ya insight seperti apa yang bakalan aku kasih. Karena sekilas aku masih melihat seperti ini, teman-teman. Jadi ada 2 poin. Dari kalau secara kesimpulanku sih dengan kita ambil area ini aja udah cukup gitu loh. Coba aku cek pada time frame daily. Oke, ternyata masih kurang. Yang betul itu kita perlu dia break di area ini.
Ini aku bisa katakan shift teman-teman, karena pergantian market structure atau trend. Kalaupun dia breakdown ke bawah. Nah, secara kesimpulan kita udah dapet, dan aku bakalan nunggu, dan kita update secara berkala setiap minggu kalau bisa, karena kita menggunakan time frame juga cukup besar, 4 jam dan daily. Lalu untuk eksekusi bagaimana? Kalaupun ingin menggunakan konsep secara sederhana, kalaupun teman-teman tahu yang namanya supply demand dengan konsep apa ya, candle kejepit sih. Cuman aku di sini bukan fokus untuk mencari sell ya teman-teman. Karena kalau aku pun ingin ikut mengambil posisi, itu yang terutama harus dari resiko teman-teman. Tapi kalau secara resiko ini aku belum sanggup untuk entry, jadi aku masih abu-abu. Mungkin lebih tepatnya belum tentu ya arahnya, makanya aku nggak bakalan ngambil posisi di BTC. Nah, kesimpulannya cuma itu aja sih. Dan kalaupun mau ambil di area buy di area ini, sebentar. Ya kalau biasanya sih kalau aku sih sederhana di area QM level ini. Di harga berapa sih ini? Di harga 75 gitu loh. Di 75.700 itu pasti aku bakalan ambil posisi long gitu loh. Dan SL itu estimasi yang perlu aku berikan atau resiko lah. Itu ya minimal itu paling besar itu 100 pip. Nah, aku pengen ukur dari harga 75.753 otomatis SL ku 753 karena aku menggunakan MetaTrader teman-teman. Trade-nya. Jadi pakai 0,01 ya $10 gitu loh. Dan lebih simple lah. Nggak ada biaya in-up atau embel-embel lainnya. Jadi SL yang bakalan aku kasih itu estimasi di area ini teman-teman. Nah, bertepatan dengan swing low. Nah, target TP itu 1/2 atau 1/3 atau teman-teman menempatkan di area break of structure market itu selera. Yang penting aku pasti itu TP di area 1/2, 1/3 dan 1/4. 1/4 itu bonus lah. Tapi yang pasti 1/2 itu bakalan aku take profit. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Skenario yang kedepannya bakalan aku ambil adalah seperti ini. Lalu untuk XAU dari analisa sebelumnya itu ada di video sebelumnya aku udah ngejelasin dia itu seperti membuat pola yang namanya rising wedge atau falling wedge, terserah teman-teman lah. Karena pada dasarnya menurutku pattern itu juga nggak perlu aku hafalin, tapi aku mengenal pola itu udah bisa gitu loh. Kesimpulan cuma itu. Karena dari pergerakan harga high, low, bentar aku garisin. Dari high, low, dia membuat high yang terbaru. Lalu dia retracement. Dia tidak mampu membuat high karena pada dasarnya dia closing dengan ekor teman-teman. Jadi kesimpulannya ini manipulasi. Nah, setelah aku perhatikan di sini ada yang namanya supply dan benar yang terjadi manipulasi dan dia terjun. Nah, kemarin kan aku notice apabila base ini mampu bertahan, dia teman-teman fokus buy. Tapi pada dasarnya base ini tidak mampu bertahan dan dia mengakibatkan penolakan yang cukup signifikan. Kalau aku ukur dari penurunan ini, itu juga lumayan teman-teman. Nah, yang akan terjadi atau aku lakukan pada minggu ke depan seperti apa? Nah, aku perlu mempertajam seluruh time frame kalau aku melihat XAU. Beda dengan Bitcoin karena dengan pergerakan XAU itu kita butuh ratusan pip, itu nggak perlu nunggu lama-lama. Karena basicnya ya aku trading sekarang di MetaTrader bukan di exchange. Kalau teman-teman pakai di exchange ya silahkan, preferensi masing-masing. Jadi lanjut. Nah, dari kesimpulan XAU sih di sini dia meninggalkan area gap, teman-teman. Tapi dari kita balik lagi, apakah gap ini sudah diisi? Jawabannya sudah. Dan dia melanjutkan penurunan, lalu dia retracement dan lanjut turun. Tapi dia masih bertahan di area ini, teman-teman. Nah, kita harus lebih teliti ya. Ini ada area apa?
Dan kita udah tahu ini eh, dari video sebelumnya aku bakalan hapus untuk SAU. Nah, yang bakalan aku lakukan adalah aku perbesar time frame lagi untuk menentukan arah gitu loh. Nah, dari arah aku bakalan pakai line chart. Oke, dari line chart kita tahu apabila di sini ada yang namanya double top. Jadi konfirmasi untuk double top pada time frame daily adalah penurunan. Nah, sebelum kita bisa memposisikan ini double top valid, aku melihat di sini juga ya ada yang namanya shift, teman-teman. Shift market structure. Apakah bias untuk SAU itu sell atau buy? Nanti dulu. Aku bakalan perkecil time frame yang lebih apa ya? Lebih kecil gitu loh. Malah bingung ngomongnya. Lalu next, aku lihat pada time frame H4. Oke. Memang di sini sudah terjadi yang namanya break, teman-teman. Atau teman-teman mau ngambil di area ini juga terserah teman-teman. Nah, kita kan udah tahu indikasi pada time frame daily adalah double top. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Ya tetap dari time frame besar menunjukkan arah sell, dan kalaupun dilihat dari H4, structure juga sudah beda gitu loh. Untuk penurunan dari yang namanya high, dia membuat yang namanya low, double bottom, dia mampu break gitu loh. Lalu dari hasil break dia retracement, lalu melanjutkan kenaikan. Alhasil setelah melakukan kenaikan, dia tertabak di area supply yang sebelumnya kita analisa, dia breakdown, teman-teman. Dan ada pola yang namanya rising wedge yang seperti sebelumnya aku analisa. Otomatis kesimpulannya adalah dia bakalan retracement untuk melanjutkan penurunan, dan retracement itu sudah terjadi. Apakah ini masih valid? Jawabannya masih. Selama kita udah tahu ya, selama harga ini belum di break, bias masih tetap sell. Jadi ekspektasi atau analisa yang bisa aku ambil untuk dia melakukan kenaikan itu dari analisa segi teknikal adalah koreksi untuk penurunan. Itu kunci utamanya. Nah, tapi posisi sekarang dia masih bertahan gitu loh. Apa yang perlu kita lakukan? Ya teman-teman, kalau ingin membeli atau ingin mengambil posisi long atau buy lah, terserah teman-teman. Iya, masih tetap boleh gitu loh. Kalau secara analisa aku bakalan mengambil posisi buy itu setelah terjadinya liquidity, teman-teman. Karena kita tahu kalau besok itu opening weekly dan dia pembukaan lah setiap minggu gitu loh. Ekspektasiku kalau dari secara aku analisa setiap weekly open dia selalu mengambil antara ekor atas atau ekor bawah, atau PDL, PWL, PDH, terserah teman-teman lah. Nah, dari maksud dari liquidity adalah paling nggak kita itu berekspektasi di sini tuh masih banyak yang mempunyai posisi buy atau buy limit gitu loh. Secara nggak langsung kan aku juga pengen lebih memperkecil resiko gitu loh. Ekspektasiku dia bakalan sweep di area liquidity ini. Kita mencari konfirmasi dengan catatan dia bisa break atau yang biasa teman-teman pakai QM level. Ya udah, teman-teman boleh entry di area ini. Karena sudah terjadi yang namanya konfirmasi. Lalu dia retracement dan melanjutkan kenaikan dengan sesuai analisa. Apabila liquidity sudah terjadi, kita mencari QM level dan buy. Nah, kan nggak segampang itu ya skenario yang bisa kita ambil. Cuman dari sepengalaman, kalau kita melakukan seperti ini ya probability-nya tinggi. Dari kegagalan itu presentasinya kecil. Bukan berarti teman-teman harus all in. Karena dengan setup yang aku miliki itu probability-nya juga besar gitu loh. Dalam artian kita nggak perlu ngomong punya apa atau apa ya. Intinya siapa yang bisa bertahan di sini paling lama ya dia yang menang gitu loh. Oke. Jadi aku bakalan menunggu setelah terjadinya yang namanya PWL atau PDL, terserah teman-teman. Cuman kesimpulannya aku bakalan nunggu di area ini. Dan kalaupun area ini terlalu jauh ya aku mungkin bakalan cari scalping di area ini.
seharusnya di harga berapa nih? 4697. Nah, seharusnya kalau anak-anak itu biasanya, bukan anak-anak sih. Biasanya teman-teman itu di sini bisa menyebut area QM. Ya boleh-boleh aja. Nah, sebelum kita eksekusi atau menganalisa lebih lanjut kepada time frame yang lebih kecil, apakah QM ini mempunyai peluang? Oke, kita bakalan bedah gitu loh. Pada time frame 1 jam. Oke. Nah, secara kesimpulan, kalau kita menggunakan QM time frame H1, memang ini ada peluang karena hasil dari breaker, teman-teman. Secara price action, dia itu sudah mengambil area liquidity pertama. Dan setelah terjadinya liquidity pertama, dia membuat yang namanya low valid, karena sebelum terjadinya low valid itu apa ya? Dia itu benar-benar melakukan kenaikan secara impulsif gitu loh, teman-teman. Nah, secara nggak langsung ini juga cukup menarik. Apakah ada peluang di area ini? Jawabannya kita tahu, yang kita ambil dari time frame H4 itu ada QM level. Lalu kita cek pada time frame M30 apakah ada peluang. Bentar, di M15 coba. Nah, kalau aku lihat sih di M15 dari peluang yang bisa aku ambil, teman-teman, sebenarnya menarik juga ini. Sebentar. Mungkin ini ya, teman-teman. Nah, ini kan tadi kan ambil dari QMH4. Nah, kita tahu dari QMH4 aku bakalan hapus. Kenapa? Dari area QMH4 memang ini sudah terjadi penolakan. Bentar. Kok aku jadi kurang tertarik ya ambil di area ini. Berapa sih secara risiko? 70. Oke. Jadi kesimpulannya sih aku ingin mengambil ini pada hari apa sih? Aku nggak mau lah ngambil di sini. Tapi kalau teman-teman mau coba silahkan. Kalau dari segi analisa yang aku miliki, aku bakal menunggu di area ini. Nah, kenapa? Karena dari price action zona ini masih fresh, teman-teman. Jadi kita lihat secara price action di sini deh. Harga itu masih belum menyentuh di area ini, tapi sudah membalikan arah. Dan secara nggak langsung dari gambaran arah ini itu menghasilkan imbalance atau buyer yang sangat tinggi. Dan kita harus ikutin dong. Secara nggak langsung kan ada history nih. Penolakan dari penurunan itu sudah muncul. Yang aku maksud sih lebih tepatnya penolakan dari downtrend sekarang menjadi uptrend itu sudah muncul, teman-teman. Paling nggak kita harus ikutin. Apakah area ini cukup menarik? Jawabannya tentu. Jadi kesimpulannya sih kalau aku lihat ya, teman-teman. Nah, ada satu di sini. Kalaupun dua ini kayaknya perlu aku pertimbangkan deh. Karena dia sudah terjadi yang namanya liquidity di area ini. Kayaknya aku bakalan pantau area ini juga. Harga berapa nih? 4680. Oke? Kurang lebihnya bentar deh. Sebentar aku pingin memastikan lagi. Bagus juga sih areanya. Berapa sih resikonya? Boleh lah. Kayaknya aku bakalan ambil di harga ini, teman-teman. Jadi ada dua ya. Jadi ada dua peluang untuk bisa melakukan open posisi buy. Dan notice yang perlu aku ingatkan, ini bukan ajakan, ini bukan untuk all in. Kita entry secara resiko masing-masing. Oke, jadi untuk posisi buy aku udah dapet di bawah sini. Dan untuk posisi sell, sebentar, area ini udah gak fresh, udah disentuh. Titik tertinggi penolakan itu berada di sini. Di sana ada apa? Di sini ada breaker.
Bentar teman-teman, aku bakalan tandain. Di sini ada yang namanya resisten. Lalu di sini 1 jam. Oke. Di sini sepertinya juga ada yang namanya breaker gitu loh. 4754. Oke. Jadi cukup menarik kalaupun ini kan tadi ambil A4 ya QM. Cuman ya kalau teman-teman tahu, aku selalu nawar gitu loh. Kita udah tahu kesimpulannya kalau untuk peluang sell itu berada di atas dan peluang buy itu di bawah. Sebentar. Apakah di time frame kecil ada peluang? Sebenarnya pengen ngambil juga sih. Kok kayak coba nanti aku pertimbangkan aja deh. Di harga ini 46964. Bagus juga, tapi kurang intinya itu. Oke. Di sini ada penolakan, ada apa di sini? Oke, di sini ada supply M5 teman-teman. Price-nya berapa nih? Oke, aku masih bakalan pantau harga berapa sih ini? 470 ya. Sebentar aku cek lagi. Kita ukur pakai resiko bisa berapa? Oke. Oh ini ketemu nih. Sebentar. Harga 4744. Oke. Jadi ada peluang sell di harga 4 berapa tadi? 4744. Kalau aku melakukan open posisi sell dengan apa ya? Case atau market structure seperti ini aku pasti butuh konfirmasi, teman-teman. Beda gitu ya apa yang aku lihat gitu loh case-nya. Lalu apabila gagal, apakah di bawah ada peluang? Yang pasti kalau aku ngomongin peluang, ini aku butuh dia sweep sih, teman-teman. Apabila dua ini gagal. Ini perlu apa ya? Gini bentar. Harga berapa tadi? 4645. Nah, yang seperti awal aku bilang apabila dia sudah sweep dan ada konfirmasi QM, ya teman-teman boleh buy gitu loh. Selama QM itu tidak ada bentuk atau tidak ada konfirmasi, teman-teman jangan coba-coba membeli karena kita berusaha melawan tren. Tapi kalau dengan tren itu adanya konfirmasi balik arah, apa salahnya kita mencoba dan mengikuti tren yang sedang terjadi. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman bilang aku melawan tren, bukan. Karena tren sudah terbentuk dan pembalikan arah aku bakalan follow. Jadi gitu kesimpulannya ya. Oke, kayaknya sekian dari analisa pada tanggal 27. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.